Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu yang lain ya. Masih banyak soalnya. Sambil nunggu yang lain saya absen dulu ya. Ya, siapa? Baik, Pak. Sebentar. Ada Isman? Ada Isman hadir? Ada Isman belum. Alvin Yanuar? Hadir, Pak. Oke, sip. Alvin hadir. Alia? Hadir, Pak. Mana? Oh iya. Sip. Alia. Amelia. Hadir, Pak. Mana orangnya? Oh, atas. Ini, Pak. Iya, oke. Amelia. Andre Samuel. Hadir, Pak. Oke. Andre Samuel hadir. Anissa Salsabila. Anissa Salsabila hadir? Belum. Tina tumben nggak telat. Tahu. Bayu Pamungkas. Hadir, Pak. Mana orangnya? Oke. Wallpaper kita. Oh iya benar. Wallpaper kita sama. Bukan yang ini ternyata. Beda, Pak. Beda dikit, Pak. Ada dikit ya. Tapi belinya kayaknya di Lazada sama dah. Bayu Pamungkas ada. Chandra Octavianus. Chandra. Gak ada. Oke. Masih banyak yang. Dede Iskandar. Hadir, Pak. Oke.
Bentar. Andre, udah. Chandra nggak ada. Dedi Iskandar hadir ya? Chandra, Octavianus hadir. Hadir, Pak. Mana orangnya? Baru masuk, Pak. Maaf. Oke. Tunggu 5 menit lagi aja kali ya, biar masuk semua ya. Tes, kita lanjut ya. Risti Nur nama ini. Hadir, Pak. Mana orangnya? Nah, susah kali namamu ini. Rizky, Pak. Risti aja ya, Risti. Ya. Oke, derajat. Hadir, Pak. Hadir. Lagi di mana, Det? Di rumah, Pak. Oke, derajat. Fauzan. Hadir, Pak. Mana orangnya? Ini, Pak, udah. Oke, Ada nggak, Pak? ada Jan. Fitri Apriani. Hadir, Pak. Mana orangnya? Nih. Oh ya, Fitri Apriani. Oke, Gita Erika. Hadir, Pak. Oke.
Kita Erika hadir. Irman Darul Mutakin. Gak ada. Irfan Sandi Saputra. Hadir Pak. Irfan oke hadir. Udah pulang kerja, Van? Sudah Pak. Oke. Irfan, Mary Nur Halimah. Mary Nur Halimah. Mute masih di mute. Hadir, Pak. Pak, hadir. Mary Yulia. Hadir, Pak. Mana orangnya? Oh iya. Ini. Udah pulang, Teh? Udah pulang Udah, kerjanya? Pak. Oke. Udah. Mia Mulyati. Hadir, Pak. Udah pulang kerjanya? Oh, nggak kerja? Nggak kerja, Pak. Oh, nggak kerja, salah aku. Nggak. Oke. Tapi ini angkatan lama ya, stok-stok lama ya? Mary Mia nih ya? Iya, Pak. Adalah. Mila Kresna Febriani. Lagi mute. Oke. Mila hadir. Siap. Muhammad Firman. Hadir Pak. Lah, tadi ini lagi. Bukan ya? Muhammad. Kenapa Pak? Tadi ada yang pakai filter batal lagi siapa ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Ini filter bukan ini? Filter kan? Bukan Pak, ini tembok asli. Oh, tembok asli. Oh, saya kira filter gitu. Maaf ya. Oke, Tembok oke. asli Pak. Oh iya benar-benar. Saya kira filter keren banget, filter bata. Naufal Zaki. Hadir Pak. Oke. Val headsetnya bagus Val. Beli di mana? Di Lazada. Lazada. Harga berapa? Biar ngajarin. Berapa Val? 150. 150 ya, murah lah. 10. Oke. Naufal ada. E-learning masih error nggak sih? Masih, Pak. Kan saya harus ngabsenin satu-satu, jadi Nurman. Hadir Pak. Oh iya, Nurman hadir. Rizal Hamdani. Hadir, Pak. Videonya aja. Ini, Pak. Lu ganti background apa Jal? Di situ mulu Jal. Nggak ada lagi, Pak. Nggak ada lagi. Pakai filter. Nggak usah pakai filter. Mending yang real Iya, aja. iya. Siti Mariam. Siti Mariam hadir? Ada. Taufik Firmansyah. Taufik nggak ada juga. Tetep Dendi. Tasi Tetep nih. Tina di infoin Tina. Iya, Pak. Iya, jangan absennya tuh jangan jelek banget gitu. Saya nggak bisa bantu kalau jelek banget. Ya. Tep Iya, Pak. masuk gitu Tep gitu. Sibuk apa sih Tep, narik kabel atau lagi apa gitu. Masuk aja dulu gitu Tep. Gitu ya. Tina juga nggak ada absennya nih. Bayar Tina. Bayar dulu biar ada absennya. Kenapa nggak ada absennya? Udah di-approve, Pak, kemarin teh. Kan aku KRS ulang tuh. Cuman pas aku mau ngecek di e-learning masih tertatih-tatih e-learningnya, Pak. Iya, sudahlah. Berarti Alfa 3 kali ya? Tina ya? Enggak tuh, Pak. Masukin aja. Lah masukin aja. Nggak Sama boleh. Siti Mariam tadi hadir. Siapa yang belum di absen? Oh, Siti Mariam. Dari mana Siti Mariam? Tadi dari mana? Sinyalnya, Pak. Oh, sinyalnya. Saya kira lagi lari-lari gitu. Siti Mariam. Pak, saya juga belum, Pak. Siapa?
Siapa Isman, kamu? Pak. Ada Ade Isman, Pak. Isman. Ah, absen pertama nggak ada. Iya, Pak. Tadi dikirain tuh ada link baru, Pak. Kirain Wah, link apa nih? Boleh link di-share lah. perkuliahan. Oh, iya. Oke, Pak. Astagfirullah, ada depan kucing, bayangin mau kawin mereka. Set. Kan kocak ya. Kan kocak ya, kucing kayak emang. Pasti kawin mereka nih. Tah, udah pasang kan. Sana pergi. Tah. Ya Allah, lihatin. Ya. Ya. Adisman ada ya? Adisman Ada, ada. Pak. Ada, Pak. Ada. Oke, good. Tadi intermezzo doang ya. Kucingnya udah pergi kok. Siapa lagi yang belum di absen? Ada yang belum di absen lagi? Nanti kalau yang jelek sinyalnya nggak apa-apa, dimatiin aja videonya. Paling nanti aku tanya-tanya dulu. Tadi Dendi masuk. Den masuk, Den. Siap. Iya, yang rajin ya, Den. Nilai absennya jangan jelek banget, Den. Dendi, Anissa ada. Hadir, Pak. Anissa, tadi kemana? Teh? Tadi kemana tadi? Materinya belum bisa di-download berarti ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Udah, belum dikasih berarti ya? Belum bisa download dari itu ya? Belum, Pak. Waduh, ini luar biasa sekali. Sebenarnya tadi, ntar aku kirim dulu ya, web 2 ya. Jumat. Di data penting. Fauzan, kita sampai jam berapa, Jan? Saya lupa lagi. Bener, Pak. Lupa lagi. Sampai jam 21.50, Pak. Oh ya, oke. Mana ya? Set. Nah, itu materinya. Sebelum ke pembahasan, saya tunjukin dulu untuk RPS-nya. RPS ini mana ya? Bentar. Set. Share screen-nya udah kelihatan belum? Baru kelihatan, Pak. Baru ya, oke. Nah, untuk pertemuan 3 ini di RPS-nya itu akan ngebahas constructor, destruktor, sama overloading. Yang pertemuan besok 4-5 object oriented static, konstanta class, sama final class. Terus yang 6 dan 7 itu bahas abstrak, terus object interface sama polymorphisme. Karena untuk materinya kalau menurut saya terlalu sedikit untuk diulas, jadi mungkin saya akan masuk ke CI nanti di sini, tapi nggak ada di itu ya, nggak akan ada di e-learning. Jadi modulnya atau PowerPoint-nya itu ya hanya sebatas ini aja. Paling saya akan terpisah bikinnya, biar nggak melebar dari RPS. Tapi saya pengen yang lebih luas lagi, biar enak. Kayak gitu paling. Irman Darul Mutakin ada? Hadir, Pak. Maaf terlambat, Pak. Kenapa terlambat? Ini, Pak, jaringannya, Pak. Jaringan. Berarti yang Anissa ada ya? Hadir, Pak. Oh ya, Anissa Salsabila ada. Berarti yang Taufik Firmansyah aja ya? Taufik ini kalau absennya 3 kali, wah udah ini nih. Sudah alert nih.
Dendi kedua Pak itu. Hah? Dendi yang rajin Dendi kalau mau naik nilainya. Siapa? Oke. Kayak gitu ya untuk pertemuan 45 dan 67 nanti. Kalian akan saya sisipin CI nantinya. Jadi setelah itu baru fokus ke Laravel-nya. Biar kalian dapat dua-duanya. Begitu kita itu yang apa namanya? Materi sudah saya share ya di grup kalian ya. Gitu. Nah, ini untuk pertama kita akan bahas tentang constructor. Constructor tuh apa sih? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Takutnya kesini lagi. Sini Luna. Ada yang bisa bantu jawab nggak? Constructor tuh apa? Nggak ada. Jal? Nggak jawab, Jal? Kurang tahu Pak soalnya. Cuma saya pakai nggak tahu buat apa aja. Bapak kemarin nantangin Pak, sekarang nggak tahu. Bapak nggak apa-apa Pak, kalau nantangin. Constructor. Nggak tahu nih? Nggak tahu Pak, kalau keterangannya. Oke, jadi constructor ini bahasa sederhananya adalah blok pernyataan metode khusus ketika sebuah objek telah dibuat dengan memberikan suatu properti atau objeknya itu secara instan gitu. Dalam artian metode khusus yang dijalankan secara otomatis pada saat sebuah objek ini dibuat atau diinstansiasi. Jadi yang kemarin itu kan kita udah belajar kelas sama objek, yaitu akan menjalankan perintah new, kayak gitu. Contohnya gini, kalau kemarin kan kita udah belajar ya, kelasnya kelas manusia gitu ya. Terus objeknya namanya mungkin Rijal ya. Nah, si Rijal ini dia punya konstruktor otomatis. Jadi konstruktor itu kayak suatu di dalamnya itu udah otomatis jalanin gitu. Contoh dia punya bawaan lah, sifat bawaan gitu. Kayak gitu. Kayak dia mungkin rajin gitu kan, atau dia mungkin apa ya, selain tapi rajin ya rajin lah, masuklah rajin gitu kan, atau pandai bergaul kayak gitu ya. Kalau konstruktor tuh dia sifat bawaan lah kalau bahasa manusianya. Kalau codingannya ini kayak memuat fungsi atau kelas yang akan terbentuk otomatis. Itu suara kucingnya. Oke, sampai sini cukup jelas atau masih bingung? Berarti Izin bertanya, sama. Pak. Ya. Boleh? Terbuat secara otomatis itu gimana ya, Pak? Jadi dia sudah ada di dalam kelas yang kalian buat itu, dia sudah tercreate otomatis gitu. Functionnya tuh sudah tercreate otomatis. Jadi kalian nggak bikin function baru, tapi sudah ada dari teknologi yang object oriented ini, kayak gitu. Oh ya. Jadi kalau kita kan biasanya kalau bikin function nih, kayak Rijal kan, kelasnya Rijal. Terus dia functionnya dia bisa berlari, bisa ngegombal, terus bisa PDKT kan, kayak gitu kan. Nah, dia udah punya function khusus nih. Itu tuh otomatis terbentuk kalau dia udah ada gitu. Kayak gitu. Kalau bahasa manusianya mungkin kayak intelijensia gitu kan. Kan setiap orang kalau udah lahir kan pasti dia dikaruniain tingkat intelektual yang mungkin Rijal jenius gitu kan, mungkin ya. Gitu. Kalau Adib normal gitu, kalau Bapak normal kayak gitu. Ngerti nggak? Iya, Pak. Kucing lari-lari. Lanjut. Nah, setelah yang konstruktor itu ada destruktor. Kalau destruktor ini kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi kan langsung terbentuk. Kalau ini kebalikannya, yaitu kalau si objek atau si kelasnya itu hilang atau terhapus dari memori, maka yang function ini dijalankan. Kayak gitu. Nah, ini destruktor adalah metode khusus yang dijalankan secara otomatis pada saat sebuah objek telah selesai didefinisikan, yaitu memuat fungsi dalam kelas yang memberikan tanda underscore 2 kali dilanjutkan dengan destruct
kata-katanya destruct sebagai ciri dari destructor. Nah, ini untuk contohnya. Contoh destructornya. Ada function, terus dia bentuk objek baru untuk menghapus itu atau mendestruct itu. Jadi, kalau analoginya itu, kalau dia sudah mau mati gitu kan, pasti kan sifat-sifatnya udah hilang kan, kayak gitu. Atau kalau logikanya manusianya, kalau codingannya kayak gini. Kapan penggunaan constructor dengan destructor itu digunakan? Nah, kalau dalam yang saya ya, di dalam professional programming itu sebenarnya constructor ini tidak terlalu banyak digunakan. Karena kalau kita bikin, ya udah kita bikin kelas, kita bikin objek, tapi kita tidak akan mengambil dari apa yang udah ada gitu. Dalam artian, ya udah terbentuk otomatis ya terbentuk aja, tapi kita mau bikin sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kita gitu loh. Kayak gitu. Jadi kalau yang biasanya di profesional itu nggak terlalu pakai yang constructor, karena lebih baik bikin sendiri kayak gitu function-functionnya. Karena constructor ini dia harus sama dengan nama kelasnya ya. Jadi nggak boleh beda. Nah, ini untuk kode yang lengkapnya, untuk constructor dengan destructor, kita bikin dulu kelas yang namanya HP. Nah, kita ada private, namanya pemilik. Di situ kita isi nilainya dengan nama Adib. Yang kedua ada merek, namanya Vivo. Nah, setelah itu public function. Nah, ini construct nih, dia ngambil kan dari si kelasnya. Kayak gitu. Dia akan menampilkan ini berasal dari konstruktor HP. Kayak gitu. Nah, sedangkan yang public function, hidupkan HP, ini adalah function yang kita bikin sendiri. Nah, bedanya itu, kalau si function yang ngambil dari kelas, dia nggak ada namanya nih, dia langsung construct doang. Paham ya sampai sini ya? Paham nggak? Apa kekecilan? Paham nggak? Kekecilan, Pak. Sedikit kekecilan, Pak. Terlalu kecil, Pak. Terlalu kecil. Set. Kelihatan? Belum? Tak keluar-keluar jadinya. Ya udah biarin lah. Kelihatan belum? Kelihatan Pak kalau saya. Lumayan Pak, lumayan. Lumayan ya. Nah, kayak gini. Jadi saya ulang lagi. Untuk kelas HP ini, dia bikin atribut kan. Dia punya atribut pemiliknya siapa, terus mereknya itu apa. Mereknya Vivo kan. Nah, kalau public function, construct ini, dia itu function atau fungsi atau sifat bawaan langsung dari si kelas HP ini. Jadi kita nggak perlu namain ini tuh function apa sih gitu. Kayak gitu ya. Nah, yang kedua ini function yang kita bikin sendiri nih. Tapi tetap mengacu dari si kelas HP ini. Kayak gitu. Kalau yang function hidupkan HP ini, dia ngembaliin nilai hidupkan HP, ngambil dari mereknya, HP Vivo, punya si Adib ini. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ada public function destruct. Atau setelah kita bikin dari yang constructor, dia dihapus. Kayak gitu. Bentar, ada ponakan. Lagi ngajar. Astagfirullah. Enggak dimaafin. Lagi ngajar. Astagfirullah. Sampai sini cukup jelas atau bingung? Halo. Izin bertanya, Pak. Jelas, Pak. Siapa yang nanya? Andre, Pak. Andre, oke Andre. Berarti konstruktor itu default yang sudah ada dari programmingnya sendiri. Sedangkan jadi kalau kita ingin mengganti default itu, kita memakai destruct. Begitu, atau bukan? Jadi kalau konstruktor itu function yang sudah ada otomatis dari si kelasnya.
Jadi kelas apapun yang kita bikin itu pasti ada konstruktornya. Kayak gitu. Nah, kalau yang di belum ini. Kalau yang di share ini kan dia ada 2 nih. Sebentar. Nah, yang ini Andre, kan ini kan public function construct. Ini tuh function yang saat kita bikin kelas itu otomatis ada. Kita mau pakai mau enggak, dia udah ada, pasti otomatis ada. Kayak gitu. Nah, kalau yang function yang kedua, hidupkan HP, ini enggak ada. Kita harus bikin dulu functionnya. Kayak gitu, Andre. Paham nggak, Andre? Paham, Pak. Jadi dia enggak, ya kenapa saya bilang di dunia yang profesional itu construct itu jarang digunakan karena ya saya mau bikin sendiri gitu function-functionnya. Karena kalau yang ini mengacu ke construct ini, ya hanya dari ini aja. Kayak gitu, hanya dari kelas ini aja gitu. Kalau kita bikin yang function yang lain kan kita bisa sesuai dengan namanya kan bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Kalau dia functionnya untuk mengambil jarak, kita bisa ngambil. Atau menghitung di saya kasusnya menghitung PPN gitu. Nah, bisa berarti kan public function hitung PPN kayak gitu. Nanti di situ dikeluarin kan nilai-nilainya kayak gitu. Baik, Pak. Begitu. Pak, izin bertanya, Pak. Siapa? Isman, Pak. Oh, Isman. Iya, ini buat yang destructor, Pak. Boleh dilihat sintaks yang di bawahnya itu, Pak. Nggak kelihatan. Jadi ketika dipanggilnya itu objeknya dihapus, berarti di unset atau gimana ya, Pak, pas manggilnya? Betul, hilang nantinya. Yang ini hilang nantinya. Dia kembalikan yang ini kan. Iya. Dia bikin dulu kan. Kita juga ada kan. Kita bikin juga functionnya. Terus di destruct nih. Kayak gitu. Nah, di destruct ini dia akan ngapus nih yang ada di construct. Kayak gitu. Nah, gitu, itu Isman. dipanggilnya di mana, Pak? Pas dihapusnya itu? Kalau destruct ini tergantung kalian mau dipakai atau enggak. Karena untuk destruct sendiri pun yang construct-nya aja enggak terlalu dipakai, apalagi yang destruct gitu. Kayak gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Bentar ada kucing lagi. Jadi gitu, ini hanya sebagai kalian tahu aja ya bahwa di dalam object oriented ini sudah ada yang function bawaan atau function otomatis. Nah, kalau yang tadi si sebenarnya ini metode ketiga ada destruct ini dipanggil saat objek dihapus. Jadi kebalikannya dari yang tadi, kalian tadi kan dibikin dulu, kalau destruct itu yang ngapusnya. Oke, nah selanjutnya ada overloading. Overloading itu kebalikan daripada yang tadi yang minggu kemarin override. Jadi si metode overloading ini dipanggil saat berinteraksi dengan properti atau metode yang belum dinyatakan atau tidak terlihat dalam ruang lingkup pendefinisian dalam kelas. Overloading di PHP ini menyediakan sarana untuk secara dinamis menciptakan properti dan metode. Entitas dinamis ini diproses melalui magic method yang dapat menciptakan berbagai tindakan dalam kelas. Metode overloading dipanggil saat berinteraksi dengan properti atau metode yang belum dinyatakan atau tidak terlihat dalam ruang lingkup saat ini. Isiannya, di sebagian ini akan menggunakan istilah properti tidak dapat diakses dan metode tidak dapat diakses untuk merujuk pada kombinasi deklarasi dan visibility-nya. Dalam PHP ada 4 properti overloading, yaitu ada public void set, terus public mix get, terus public boolean, isset, sama public void unset, kayak gitu. Nah, keterangannya, yang set ini dinyatakan ketika menulis data pada properti yang tidak dapat diakses. Yang kedua, get digunakan untuk membaca data dari properti yang tidak dapat diakses. Dan yang ketiga, isset dipicu dengan memanggil method isset atau empty pada properti yang tidak dapat digunakan atau dapat diakses. Dan terakhir, unset ini dipanggil saat metode unset digunakan pada properti yang tidak dapat diakses. Jadi ini untuk membatasi penggunaan atau dikasih apa ya namanya?
space tuh dalam penggunaan, dalam artian untuk properti dan metode-metodenya. Karena kalau kebanyakan dia bisa overload kan, makanya kenapa jadi overloading kayak gitu. Nah, ini dalam PHP juga ada dua metode overloading. Ada public mix, kita pakainya call, terus public static mix, pakainya call static. Nah, ini untuk keterangannya, call ini dipicu ketika memanggil metode yang tidak dapat diakses di dalam objek. Yang kedua, call static ini dipicu ketika memanggil metode yang tidak dapat diakses dalam static. Sebenarnya untuk yang static dan ini tuh akan dibahas di minggu berikutnya ya. Jadi kalau teman-teman masih belum paling nanti akan rewind juga ke yang minggu sekarang. Ya gitu. Ini untuk contoh overloadingnya. Kita bikin kelas, terus overload situ, bikin public function, kita panggil yang call sama yang call static. Jadi ada dua untuk yang metode si overloading ini. Nah, ini untuk contohnya, contoh daripada si penggunaan overloading. Jadi pertama ada kelas method test, terus kita bikin yang overloadingnya, public function call. Di situ ada parameter name dengan argumen. Nah, ini catatan. Jadi value dari name adalah case sensitive. Jadi dia huruf besar kecilnya ngaruh ya. Kalau bentar. Ya. Oke, mohon maaf ya, ada gangguan teknis sebentar. Bentar, masih ada kayaknya, bentar ya.
Oke, bisa dilanjut ya. Sebentar. Itu tadi untuk yang overloading dan apa tadi tuh? Yang constructor sama destructor. Sampai sini ada yang tanyain dulu nggak sebelum lanjut ke materi berikutnya? Halo? Mohon maaf Pak, tadi yang contoh overloading belum selesai Pak. Oh, belum selesai ya. Sebentar. Maaf ya banyak gangguan ya. Mohon dimaklumin. Karena banyak bocil-bocil Mobile Legend. Mobile Legend lagi. Sebentar. Set. Karena ini pertemuan 3 ya, sampai pertemuan 7 kan UTS ya. Paling nanti saya langsung mulai aja lah sekarang yang CI-nya juga sekalian. Biar nanti teman-teman dapat banyak untuk ininya, untuk materinya. Karena kalau yang object oriented ini ya bahasanya itu nggak akan seluas membahas framework CI atau Laravel gitu ya. Karena emang ruang lingkupnya sampai sini aja. Saya juga nggak ngerti. Kalau RPS-nya bisa diupdate, mungkin saya mau update sih. Kenapa nggak masukin aja yang CI dulu, baru ke Laravel biar teman-teman tuh dapat. Ya seenggaknya kalau ada dua kan bisa komparasi lah antara framework Laravel gini gitu. Oh, framework CI itu kayak gini gitu loh. Tapi yang ikutin aja lah. Paling saya bisanya kayak gini aja. Curi-curi start. Kita balik lagi ke overloading. Nah, yang intinya kalau di overloading ini dua ini ya, public function call sama yang public function yang call static. Kayak gitu. Nah, ini untuk yang metodenya manggil dari yang name. Kayak gitu. Yang intinya kalau yang overloading ini penggunaannya ini call dipicu memanggil metode yang tidak dapat diakses ke dalam objek, di dalam objek. Sedangkan kalau yang call static ini untuk yang metode static ya. Minggu depan insya Allah kita pelajarin. Kayak gitu. Harusnya sih yang itu dulu sih, baru ke tapi saya nggak ngerti sih kenapa RPS-nya harus ini dulu gitu. Makanya agak bingung juga saya harus jelasinnya. Nah, kalian juga yang static juga belum gitu. Kayak static method tuh kayak kita bikin metode yang emang peruntukannya buat itu aja gitu, kayak P atau suatu nilai yang tetap, dalam artian kalau penghitungan pajak itu kayak anak satu tanggungan 0 gitu, atau pasangan menikah gitu tapi tanggungannya 1 atau tanggungannya 2, tanggungan 0 gitu. Terus lajang tapi punya tanggungan 3 gitu kan. Berarti kan duda anak 3 gitu kan. Atau gimana gitu. Itu udah ada set-setnya ya. Makanya kita pakai yang static method itu. Kayak gitu sih tadi si adik. Nanti untuk minggu depan saya ini lagi deh biar lebih jelas lagi. Kita lanjut dulu aja ya untuk metode parent class. Jadi setelah kita belajar inheritance, override, namun kita ketika memanggil metode itu dengan yang nama yang sama, itu pasti akan terpanggil adalah metode dari child class, bukan dari si parent class. Kayak gitu. Nah, ini kenapa pakainya yang metode parent class. Jadi kalau misal ya, namanya itu sama nih. Namanya sama. Tapi kita mau manggil yang orang tuanya, bukan si anaknya gitu. Contoh, Uzumaki sama-sama Uzumaki gitu, atau Uzumaki Naruto sama Uzumaki Boruto gitu kan. Kita mau manggil nama ayahnya gitu, si Uzumaki Naruto. Itu pakainya yang parent method kayak gitu. Ini scriptnya ya. Public function terus child method dan dia balikinnya itu dia ngambilnya dari si parent methodnya. Untuk codingnya saya belum selesai. Jadi mungkin mohon maaf ya, minggu depan nanti saya selesaiin. Sampai sini ada yang tanya dulu nggak sebelum masuk ke CI? Halo? Jal, biasanya nanya Jal.
Boleh Pak, kalau mau nanya yang tadi sih sebenarnya. Yang Apa, Jal? tentang apa? Yang konstrak Pak. Heeh. Kan saya pernah tuh make juga yang konstrak, cuman saya Heeh. buat ngeload suatu model aja gitu. Mm-mm. Nah, konstrak tuh bisa ngeload juga library nggak Pak? Atau selain dari model apa aja gitu yang bisa di-load oleh konstrak gitu? Bisa. Sebenarnya konstruk itu sama kayak function pada umumnya, tapi kita nggak fleksibel karena ya cuma konstruk doang kan. Kayak gitu. Untuk penamaannya sendiri gitu kan. Kayak gitu. Dan di dunia coding profesional juga jarang digunakan konstruk itu karena ya mending bikin dari awal aja gitu. Kita mending bikin suatu function sendiri gitu. Kayak gitu, Jal. Mau bikin model atau mau narik model gitu. Gak masalah. Kayak gitu, Jal. Cuman Pak, mau nanya lagi. Boleh. Kalau misalnya kan saya punya satu model nih, Mm-hmm. tapi hanya untuk beberapa kelas gitu. Hanya Apakah untuk- mending saya, misalnya saya punya kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Mm-hmm. Terus si model ini tuh digunain dari 3 kelas A, B, C, di D nggak dipakai gitu. Mm-hmm. Itu apakah saya lebih baik nge-autoload modelnya Mm-hmm. di autoload atau bikin konstruk gitu? Bikin konstruk bisa, tapi kalau penggunaannya sama ya satu kelas aja. Kalau aku mending ke satu kelas dan itu tuh ngambilnya cuma kelas itu gitu, Jal. Ngerti nggak, Jal? Kan sama nih, kelas A, kelas B, kelas C gitu kan. Ya udah, aku bikin kelas baru yang fungsinya itu cuma nge-get model itu mungkin ya. Satu aja gitu. Soalnya ada dulu di Java juga saya makanya itu. Jadi ada satu kelas khusus dia cuma ngambil data log dari si user aja. Dalam artian data log tuh dia masuknya kapan, terus dia login kapan, dia pakai token apa, kayak gitu. Kayak gitu, Jal. Kalau aku mah lebih ke preference, kita bikin objek atau bikin kelas yang benar-benar bikin satu goals-nya itu aja gitu loh, Jal. Kenapa bikin kayak gitu? Karena satu, kan kita sudah object oriented ya. Jadi si yang tadi Rijal itu kenapa jadi satu aja, di satu kelasin aja? Karena itu bisa dipakai buat siapapun kelasnya. Dan kalau kita sudah scale up atau sudah besar, codingannya itu nggak akan ganggu atau nggak akan nyenggol ke yang lain gitu loh, Jal. Ngerti nggak, Jal? Jal? Ya Pak, ngerti Pak. Cuman Kayak gitu. saya kayak ngambil kelasnya itu mungkin belum paham sih. Nah, Mm-mm. ya mungkin kalau udah selesai, kalau udah selesai codingannya, nanti aku share lagi ya. Iya, siap Pak. Saya kan kalau di CI kan udah ada extend-nya tuh. Iya. Nah, itu jadi bingung apakah extend-nya 2 kali atau gimana gitu cara manggil kelas itunya gitu. Kalau sebenarnya sih satu kali sebenarnya sih. Enggak yang harus ini harus action lagi enggak sih sebenarnya. Tapi tergantung sih kalau programmer kan dia punya style masing-masing ya. Saya aja yang object oriented, tapi satu senior dengan senior yang lain tuh beda. Ada yang kayak Rijal gini, ada yang extend berkali-kali ke sini gitu, ada. Dan itu tuh ya nggak ada masalah gitu. Selagi query-nya itu nggak yang muter-muter terus gitu kan. Kayak gitu. Kalau saya lebih milih ke yang senior saya, dia bikin satu kelas khusus. Ya udah buat itu aja. Kita mau dalam artian itu ya satu function itu tuh ya udah buat itu gitu. Satu kelas itu aja. Karena preferensinya itu kalau kita bikin satu kelas atau satu function yang digunakan hanya untuk memecahkan satu masalah itu, mending bikin satu kelas khusus aja gitu. Iya, dan itu tuh ya itu lebih ke enaknya nggak nyenggol gitu. Kalau kalian udah masuk ke yang gede pasti kita bikin kelasnya. Pasti kalau yang asal-asalan itu pasti nyenggol ke yang lain tuh. Nyenggol entah dari kenapa ini udah ada dibikin lagi gitu. Kenapa nggak nge-trace dulu? Kan kalau di object oriented kan kita tahu nih. Oh, function ini tuh udah ada nih. Function apa ya contohnya? Kayak
API ke nomor NIC gitu. Itu udah ada nih, kenapa dibikin lagi gitu? Kenapa nggak ngambil aja dari kelas yang udah ada? Atau ngambil dari function yang udah ada kayak gitu. Kan kita bisa pakai yang extend kan, kayak Rizal tadi bilang. Kayak gitu, Jal. Oke ya, Jal? Iya siap Pak. Paling nanti minta codingannya Pak. Boleh. Kalau udah selesai ya, saya juga berburu dengan waktu, Jal. Iya siap Pak. Sip. Yang lainnya boleh? Yuk. Ini saya mau ke CI juga karena inisiatif saya sendiri ya. Kalian nggak wajib atau jangan sampai nge-share ke yang lain juga karena kelas kalian aja. Karena kalau yang dosen saya pasti lanjut juga ke Code Igniter-nya, tapi nggak tahu kalau dosen lain kayaknya nggak deh. Tapi Pak, kode igniter-nya pakai kode igniter yang terbaru atau kode igniter 3? Yang terbaru atau yang lama? Yang terbaru sih Pak, soalnya aku ngelihat udah PHP 7 berapa. Waduh, yang lain bagaimana? Iya gitu ya. Yang lain bagaimana, Jal? Tapi kayaknya lebih baik ke CI 4 sih Pak. Soalnya saya pernah sih kayak ngupload yang CI 3, terus di bawahnya itu ada keterangan bahwa PHP-nya enggak support ya? Apa? Ya enggak support katanya. Karena terlalu bawah di si server webnya gitu. Iya. Kalau di sini modulnya adanya yang Code Igniter 3 aja. Kalau mau 4 nanti saya bikin dulu paling. Biar sekalian ya. Iya Pak. Tapi ngelihat CI 4 tuh sekarang kayak Laravel sih Pak. Jadinya nggak jauh beda ya. Berarti ada pengembangan dari sisi CI-nya. Iya kayaknya. Sebenarnya sih aku tuh pengen ke apa ya dalam artian ya ini loh konsep penggunaan framework tuh kayak gini loh gitu. Kalian mau pakai Laravel, mau pakai CI itu fundamentalnya itu sama gitu. Tapi dari framework itu benar-benar oh jadi yang dimaksud object oriented Bapak tuh kayak gini gitu loh. Bisa codingnya itu nggak ada waktu Jal. Buru-buru buat bikin codingan. Di kantor aja udah hektik banget. Tapi nggak apa-apa sih Pak pakai yang 3 juga kayak. Kalau untuk itu gitu. Aku mau nanti minta yang 4. Alurnya. Apa lah biar aku juga challenge lah. Biar sekalian. Paling minggu depan aja ya mulai CI-nya ya. Biar full untuk yang CI 4. Tapi jangan bilang jauh ya Jal. Jangan bilang wah Bapak mah cetek banget sih Pak. Cuma menyesuaikan dengan mahasiswa lain gitu Jal. Iya siapa? Enggak gitu Pak. Iya berpikiran kayak gitu. Biar teman-teman yang lainnya dapat, terus Rizal juga oh berarti ya seenggaknya bisa ngikutin lah kayak gitu. Oke mungkin yang untuk pertemuan hari ini sampai segitu aja dulu ya. Untuk kurangnya nanti insya Allah minggu depan saya selesaiin. Doain aja semoga saya rajin ngodingnya. Kalau malas ya bukan malas sih. Emang kerjaannya lagi hektik banget. Lagi bikin project baru lagi. Jadi belum kepegang. Yang lainnya ada yang tanya lagi nggak selain ini? Jadi untuk mana ya? Sebenarnya tadi ada tugas tapi saya nggak mau ngasih tugas. Males nge-reviewnya. Jadi biarin aja lah di. Kalian senang kan atau kalian sedih? Pak, Bapak kok nggak ngasih tugas gitu, Pak? Gimana pendapat kalian? Dikasih tugas nanti udah males, makanya udahlah aku mah sedang-sedang aja lah. Jadi saya ngacu di ini ya, di RPS ya. Jadi RPS-nya sampai segini aja. Jadi kalau ada yang kurang sesuai atau kurang puas, komplain ke pihak ini aja ya, ke pihak apa sih? Kalian tuh fakultas atau ini?
prodi. Prodi, Pak. Prodi, Pak. Iya, ke prodi ya. Nanti bilang aja kalau Pak materinya masih kurang gitu. Tapi saya punya inisiatif untuk nambahin materinya sendiri gitu. Kenapa saya masuk ke CI juga nantinya. Biar nggak kosong-kosong banget gitu. Karena untuk 2 pertemuan ini cuma ngebahas ini tuh kalau menurut saya ya itu tuh sangat kurang. Kenapa sangat kurang? Karena object oriented itu nggak yang lebih kompleksitasnya itu ya lebih ke framework. Dan kenapa frameworknya hanya satu Laravel. Dan ini untuk kalian tahu yang baru ngambil. Kalau yang sudah angkatan lama pasti udah tahu. Nah, di sini itu sampai CRUD juga sama. Sampai CRUD terus yang bikin laporan pakai DOM PDF. Dan terakhirnya di pertemuan terakhir itu bikin laporan sama desain aplikasinya. Sama perancangan database yang tadi. Kalau yang golongannya di Jal pasti udah paham ya Jal. Saya nggak akan mau sampai CRUD doang atau sampai ngeprint. Saya sampai object oriented yang sudah jadi, ya seenggaknya satu project utuh. Mau itu project apa gitu. Ya Jal, kasih tahu Jal. Kasih tahu Jal, biar mereka nggak shock ya. Kasih tahu dulu Jal, biar mereka nggak shock. Gimana ya? Gimana? Ya, itu Biar nggak ngulangin Jal, biar nggak ngulangin kesalahan Rijal gitu, ngasih tahu dulu ya. Jal. Nah, jadi tugasnya itu bikin suatu aplikasi yang secara utuh gitu, secara utuhnya keseluruhan, CRUD-nya. Kalau enggak misalnya kalau dapatnya toko itu sampai ke penjualan, sampai ke laporan penjualan secara utuh lah gitu. Cuman jangan sampai ya misalnya si codingan itu di-share ke teman-teman yang lainnya gitu. Meskipun sama gitu, misalnya sama-sama toko, misalnya toko pakaian sama toko motor misalnya, penjualan motor gitu. Nah itu jangan sampai di-share gitu, di-share ke yang lainnya. Soalnya nantinya kelihatan lah gitu dari codingannya juga. Begitu. Oke. Ya, Pak. Terima kasih Jal. Tapi dari situ walaupun kalian effort, saya juga akan ngasih timbal balik yang sesuai dengan kinerja kalian. Gitu. Kalau kaliannya sungguh-sungguh, insya Allah A tuh nggak akan susah lah. A, B tuh nggak akan susah. Tapi kalau kaliannya malas-malesan sama absennya jelek, saya nggak bisa bantu. Karena absen itu kelihatan dari akademiknya gitu. Masa si Faujan gitu, absennya 6 kali 7 kali mau nilai A kan nggak mungkin gitu kan. Absennya 6 kali 7 kali gitu kan. Ya gitu. Sama kerjain UAS UTS-nya, jangan nggak dikerjain. Ada di kelas lain yang nggak dikerjain UAS UTS-nya minta lulus. Ya gimana ya? Sebaik-baiknya dosen kalau UAS UTS nggak dikerjain keterlaluan juga sih gitu. Makanya saya nggak ada alasan untuk nggak ngerjain ya. Kalian harus kerjain. Entah itu alasannya Pak laptopnya nggak support atau apa gitu, atau laptopnya digade atau laptopnya dijual gitu. Kan bisa minjem, bisa minta tolong Rijal. Saya nggak ada isu kalian minta tolong atau berkolaborasi dengan orang lain, nggak masalah. Selagi kalian ngerti. Soalnya nanti endingnya kalian presentasi setiap orang UAS itu. Jadi saya bisa ngelihat nih, oh ini bikin sendiri, oh ini dibikinin gitu. Kayak gitu. Jadi yang penting kalian itu, karena kan untuk sukses itu kita harus berkolaborasi ya. Kalau kita sendiri terus sukses ya mungkin super power banget, Superman banget. Tapi kalau saya itu lebih ke silahkan berkolaborasi, share dengan teman-teman lain nggak apa-apa, tapi unik gitu loh. Berbeda sedikit lebih baik daripada sama. Kayak gitu ya. Ya Tina aman kan Tina nilainya Tina? Aman, Pak. Iya aman ya. Padahal Tina tuh bisa di-upgrade tapi nggak ada revisi. Jadi udah. Harusnya dapat A bisa tuh Tina tuh, tapi Tinanya nggak ada update lagi. Iya Pak, maaf Pak. Sibuk. Tapi sudah bagus lah segitu juga ya. Enggak Iya. yang C banget kan, enggak kan?
Enggak, Pak. Itu nanti buat adik-adik yang baru ngambil web 2 gitu. Saya ngasih tahu aja kayak gitu. Yang lainnya ada yang tanyain nggak? Minggu depan insya Allah saya selesaiin semua. Mohon maaf ya, saya bener-bener waktunya belum ketemu. Semoga minggu depan udah selesai semua. Ada yang tanyain nggak? Selain Rijal, Andre, siapa lagi? Cukup jelas atau masih bingung? Kalau untuk saya mah Pak cukup jelas. Oke. Gitu ya. Ingetin saya besok minggu depan maksudnya biar diselesain. Ya nanti lebih masuk juga. Kita langsung kasih A4 kata Rijalnya, nggak apa-apa. Biar challenge diri saya juga, biar sekalian belajar. Dulu tesis pakainya CI soalnya saya, tapi udah CI yang lama, bukan yang CI4, CI3 kayaknya. Kayak gitu. Kalau materi yang apa, kalau aplikasi dari tesis mah ada. Kalau mau di-share sekarang juga, tapi nanti aja lah, 4 aja sekalian. Biar ini. Kayak gitu. Nggak ada yang tanya lagi? Kalau nggak ada, tutup aja. Nggak apa-apa kan, tutup aja kan? Pak. Nggak apa-apa. Ini boleh nih Andre nih. Andre ini tipe ini nih. Kayak Rijal nih, nantangnya nih. Enggak, Pak. Oh, Saya lebih mau nanya ke absen. Oh iya, gimana Andre? Absen saya ini kan pertemuan ketiga, Pak. Tapi Iya. absen saya sudah 4, yang 1 alfa. Mana Andre? Enggak Andre, 3. Ini mata kuliah apa Andre? Mata web programming 2, Pak. Web programming 2 enggak. Sebentar, saya share dulu ya. Nanti kalau yang komplain langsung aja ya. Jangan diam-diam baik, nanti di akhir minta gitu kan. Kan biar ini. Kelihatan belum Andre? Kelihatan, Pak. Itu Andre Samuel Riupasa. Susah banget namanya ya. Tuh, Ini 3 kayaknya kan? enggak. Oh iya. Karena di e-learning saya 4, Pak. Yang 1 alfa. 4, kita baru 3 Andre. Iya, Pak. Makanya saya juga menanyakan. Iya. Santai ya, aman tuh. Oke, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Siap. Ini kelas ini rajin-rajin banget, seneng aku. Masuk terus gitu. Cuma Taufik doang nih. Taufik di kontak ya, Jan. Mau lulus enggak, Jan? Oh siapa? Nah, Taufik doang. Yang lainnya rajin semua. Oke. Ada yang tanyain lagi nggak? Kalau nggak ada tutup aja ya. Minggu depan insya Allah saya selesaiin. Perempuan nggak ada. Baik-baik banget ya. Maaf, Pak. Sebenarnya Iya. sampai sekarang saya kurang mengerti. Bapak menyelesaikan coding untuk kita lihat. Maksudnya di mananya, Pak? Selesaikan coding di mana? Jadi gini, Andre. Kalau saya itu pakai sistemnya itu desain pattern tuh, Andre. Jadi itu sudah terpola gitu loh. Jadi desainnya itu terpola, bukan yang saya live coding, enggak. Tapi saya udah jadi dulu codingannya. Saya jelasin ke kalian. Saya kasih waktu kalian untuk kalian explore untuk diri sendiri gitu. Jadi biar lebih dapat, terus sudah ada contoh yang sudah benarnya gitu loh, Andre. Baik. Berarti yang Bapak coding kan maksudnya untuk pembelajaran minggu depan. Betul, kayak gitu. Jadi kayak templating lah gitu loh. Ya. Kayak gitu. Karena ya di dunia kerja saya pun saya begitu. Saya dari template senior saya pelajarin dan saya bikin objek sendiri atau bikin codingan saya sendiri. Dan mengacu dari codingan senior saya itu. Agar tidak salah jalur gitu, Andre. Kayak gitu. Paham ya, Andre? Paham, Pak. Kayak gitu. Dari semester sebelumnya juga sudah kayak gitu. Jadi teman-teman ini yang angkatan stok lama ini, mereka udah dikasih codingannya, terus udah dikasih projectnya, nanti mereka tinggal custom aja. Untuk mekanismenya sama. Nah, nanti di situ saya jelasin tuh bahwa codingan ini tuh ini untuk ini dan nanti penggunaannya yang lebih akurat seperti ini. Dan saya akan gimana? Maaf. Ya. Berarti untuk website di ujian akhir nanti proyek akhirnya itu sebenarnya templatannya sudah ada begitu atau Ada. Oh, sudah ada. Sudah ada. Bisa mengacu dari saya. Kalau saya sih lebih ke arah untuk karena di yang
intinya tuh saya pengen nge-share loh bahwa di dunia professional programming itu nggak ada yang namanya codingan kayak gini. Contoh ya, saya ambil contoh hapus secara menghapus data real gitu. Datanya itu dihapus secara hard delete gitu, nggak ada. Di professional programming nggak ada kayak gitu. Pakainya itu status. Nanti di akhir nanti kayak gitu. Kalian pakainya kayak gitu. Jadi nggak boleh yang delete, bintang, from kayak gitu nggak boleh. Saya nggak akan pakai kayak gitu. Mungkin kalau dosen lain nggak apa-apa ya, karena setiap dosen punya caranya masing-masing. Kalau saya berawal dari saya backgroundnya bekerja di professional programming kayak gitu, Andre. Mungkin kalau dosen yang lain masih memakai konsep gitu nggak apa-apa. Kita nggak boleh nyalain, Pak, kenapa pakai yang hard delete sih Pak gitu. Jangan kayak gitu ya. Kita walaupun lebih tahu mungkin ya, tapi kita punya adab bahwa ya mungkin dosennya sampai situ gitu. Ngerti Andre? Ngerti Pak. Kayak gitu. Itu contohnya salah satunya. Jadi nggak boleh pakai delete-nya itu delete hilang gitu, datanya hilang, bener-bener hilang nggak. Tapi pakai status. Kalau statusnya 1, dia ditampilin di list. Tapi kalau statusnya 0, itu dinonaktifin atau nggak ada di list kayak gitu. Kan bisa pakai ini kan, bisa pakai order, bisa pakai apa namanya? Ya di codingannya lah, di query-nya bisa kan. Sama saya lupa semester kemarin saya belum nerapin itu. Mulai semester sekarang saya mau nerapin itu. Terus yang kedua itu log. Log tuh kayak catatan kalian bikinnya itu tanggal kapan, itu kan date time-nya ada, timestamp-nya ada, sama update-nya kapan. Itu penting banget di dunia yang sekarang ya, yang sekarang saya jalanin, karena itu bisa tahu nih, trackingnya kapan. Kan saya nemu ini kadang nih, nasabah gitu ya. Pak, saya kok nggak masuk ya gitu, polisnya, ini kan asuransi ya. Saya nggak masuk nih, tanggal berapa belinya gitu kan. Kan kita bisa trace nih, kayak gitu. Jadi begitu nanti kalian saya akan lebih profesional lagi. Ada yang delete-nya itu nggak boleh pakai yang hapus secara otomatis. Nanti ada kok saya kasih codingannya nanti. Biar nanti teman-teman pelajarin dulu. Dan dari situ teman-teman bisa kembangin. Sama ada timestamp-nya, ada logging-nya. Jadi kapan dibikinnya, terus kapan update-nya gitu. Kayak gitu. Lebih buat ke teman-teman aja sih bahwa oh jadi di dunia profesional tuh udah kayak gitu loh gitu. Kayak gitu. Jadi ya nggak apa-apa kalau dosen-dosen lain masih yang kayak tadi gitu nggak apa-apa. Jangan nyalain ya. Tapi kalau dari saya sendiri, saya tuh kurang serg kalau cuma sampai gitu aja gitu. Kayak begitu. Mohon maaf ya kalau kebanyakan materinya. Ini. Sini kamu itu. Oke, Andre, aman ya Andre? Aman Pak, terima kasih Pak. Set. Kayak gitu. Jadi polanya desain pattern ya. Jadi desain yang sudah terpola biar cepat juga kalian kayak gitu. Karena saya baca kemarin itu bahwa pemahaman setiap mahasiswa itu berbeda setiap mahasiswanya. Jadi saya pengen ke titik tengahnya. Contoh nih, si Andre pintar. Banyak nih yang diserap nih. Rizal pintar gitu kan. Banyak juga yang diserap gitu. Siapa lagi ya contohnya? Tina sedang gitu kan. Tina kan nggak bisa nyerap semua yang kayak Rizal gitu. Kayak gitu. Nggak apa-apa ya Tina ya? Ya jangan baper Tina. Iya kayak gitu ya. Saya lagi nyari kayak gitu loh. Formula yang kayak gitu biar teman-teman itu seenggaknya ada insight baru yang dapat dari kuliah saya gitu. Apa sih kan? Ada yang tanyain ya? Kalau nggak ada tutup aja. Saya mau lanjut lagi. Mau nanyain dikit nggak Pak tadi Pak? Gimana? Saya menarik tentang yang log itu Pak. Oh iya, yang log tuh ya kayak kamu bikin sudah ada gitu. Jadi otomatis nanti di codingannya udah dibikin. Kapan dia dibikinnya, terus dia kapan update-nya. Awal untuk insert awal itu update sama create itu sama tanggalnya. Tapi kalau teman-teman melakukan updating di data itu, dia akan berubah di tabel atau di field yang updated at kayak gitu. Otomatis. Kalau lebih cepat lagi atau lebih lengkap lagi nanti versinya ada juga kalau mau. Tapi itu mah yang penting ada update-nya aja biar tahu. Kayak gitu Jal. Itu Pak dari satu log tuh ada create update sama bukan DLC apa namanya? Yang pengubahan status itu. Berarti create sama update aja gitu. Iya, created updated sama perubahannya ke berapa harusnya ya. Tapi kalau saya malas nggak akan sih. Semoga aja rajin lah. Apa sih Pak?
Gitu. Jadi kan kita bisa tahu nih bahwa data ini tuh sudah melakukan perubahan berapa. Itu akan berguna saat kita ngecek data ini tuh benar-benar diupdate enggak gitu atau ada yang rubah enggak gitu. Kayak gitu aja. Paham ya? Paham, Pak. Good. Minumnya Om. Oke, sudah cukup ya mungkin ya. Andre nggak ada yang tanya lagi, Andre? Tidak Pak untuk sekarang. Good. Yang lainnya boleh? Yang lainnya jangan diam-diam aja ya. Udah banyak gangguan sepertinya. Saya harus selesai aja ya, mungkin ya. Nah, ya paling kalau mau makan aja. Aku Oke. Tapi udah dingin nggak? Apa tuh? Nggak. Apa? Oke, mungkin itu aja ya untuk perkuliahan pada malam hari ini. Tidur kamu udah malam. Tidur. Saya tutup ya. Nggak ada yang tanya lagi kan? Tidak Pak. Good. Jadi gitu Andre, saya nggak akan full 2 jam full, paling sejam lebih lah gitu untuk pembahasannya. Nanti selanjutnya teman-teman mandiri dan paling akan saya review. Atau bisa di grup, biasanya gitu. Andre? Ya Pak. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau saya banyak salah ya dalam penyampaian atau ada yang kurang. Doain juga semoga saya rajin ngodingnya. Yang Rizal mau CI 4, semoga saya juga bisa cepat. Amin. Biar bisa ini. Karena dosen tuh ada yang malas upgrade, ada yang rajin upgrade gitu. Kalau saya kalau kerjaannya nggak hektik banget, rajin. Tapi kalau udah hektik banget, boro-boro ngerjain kayak gini. Gitu. Kayak gitu ya. Saya tutup perkuliahan pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.